Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danes Warisuciananda dengan NIM 72114153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem manajemen basis data. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kita dapat memahami hierarki data, kemudian memahami struktur basis data dan cara kerjanya, ketiga, memahami konsep basis data, keempat, mengetahui manfaat dan sistem manajemen basis data. Yang pertama, organisasi data. Hierarki data adalah urutan atau aturan dan tingkatan data menjadi seperti struktur pohon. Yang pertama yaitu bit, yaitu suatu sistem angka biner yang terdiri atas angka 0 dan 1. Kumpulan bit akan membentuk byte, yaitu bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Kumpulan byte namanya field, yaitu unit terkecil yang disebut data. Kemudian, kumpulan item yang secara logik saling berhubungan, yaitu record, atau merupakan kumpulan dari field. Sekumpulan record yang sejenis dan secara logik berhubungan namanya file. Kemudian, kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen namanya database. Kemudian, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data relasional. Secara konseptual, serupa dengan sekumpulan-sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Flat file atau file datar adalah suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Normalisasi atau normalization adalah suatu proses formal untuk menghapus field-field data yang berulang atau redundant. Kemudian, field terkunci. Kunci atau key di suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih menjadi kunci. Yang terakhir, tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi satu field yang sama yaitu kode, dan nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Selanjutnya ada struktur basis data, yaitu cara data diorganisir agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data hierarkis merupakan model tertua dan paling sederhana dari model database lainnya. Model hierarki dirancang dengan hubungan yang terstruktur sehingga memungkinkan dan mempermudah akses terhadap suatu data. Model ini menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Model jaringan ini direpresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antar data yang direpresentasikan oleh record dan lin. Model ini menyerupai model hierarki. Perbedaannya terdapat pada suatu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Pada model ini, pemodelan menggunakan tabel untuk merepresentasikan data dan relasi antar data. Contoh database relasional. Basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Contoh selanjutnya yaitu konsep basis data. Data record dalam basis data merupakan intuitif urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan yang merupakan cerminan dari urutan penyimpanan record di dalam disk komputer. Sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan memperoleh independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Kamus data mencakup definisi-definisi data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Struktur basis data yang dimuat dalam
kamus data adalah kumpulan dari seluruh definisi field, definisi tabel, relasi tabel, dan hal-hal lainnya. Membuat basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Kita dapat menggunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan pada proses atau proses oriented dan pemodelan perusahaan. Pendekatan pada proses memiliki langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pada proses seringkali disebut pendekatan masalah karena dimulai dari mendefinisikan masalah. Yang kedua, pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas dan memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis yang lainnya. Kelemahan itu dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Langkah selanjutnya yaitu teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data ditargetkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Teknik pemodelan data itu ada banyak, tapi kita fokus pada diagram relasi entitas dan diagram kelas. Yang pertama, diagram relasi entitas. Digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-record saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Secara intuitif, kita tertarik untuk menganggap entitas sebagai tabel-tabel. Yang kedua, diagram kelas. Suatu diagram relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Teknik ini disebut diagram kelas dan merupakan salah satu dari beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya, menggunakan basis data. Yang pertama, laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Kedua, query, suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Yang ketiga, bahasa query terstruktur atau SQL. Kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Yang keempat, pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau online analytic process menjadi hal yang umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Kemudian ada personil basis data, terdiri dari 3. Yang pertama, administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Yang kedua, programmer basis data. Memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir, pengguna akhir. Sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data, mereka membuat atau yang ketiga, pengguna akhir, yaitu sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, kemudian memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungan. Yang terakhir yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan DBMS: mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS: membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon
dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.